Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, bagaimana supaya manusia itu teredukasi dan tidak terkena sihir, dan bagaimana cara mencegahnya? Jadi ya harus mendekatkan diri pada Allah. Cara mencegahnya, jangan melakukan kemusyrikan, jangan marah. Jadi orang-orang yang memang gampang marah itu ya gampang kena sihir. Sihir itu bisa masuk karena orang itu gampang marah. Terus yang kedua, rusaknya iman dan amal. Terus yang ketiga, orangnya penakut. Ya, setiap rumah itu kan insya Allah ada jinnya ya. Ya, jinnya itu ada yang action ya istilahnya. Jadi jinnya itu ada yang memberitahu, aku di sini ya. Itu kadang ya kursi digeser-geser, atau ada sesuatu yang jatuh, atau sendok kerincing-kerincing, atau piring. Saya pernah ya di rumah saya kira-kira jam 2 malam. Jadi yang dengar itu saya dan anak saya yang penghafal Al-Quran itu ya dengar, yang lain nggak dengar. Ya akhirnya karena dengar ya saya bangun, saya hampiri, ternyata nggak ada. Kata Pak Su ya mungkin terlalu padat piringnya, akhirnya enggak. Ya itu memang kerjaan jin. Jadi itu harus waspada, berarti di rumah ini, di keluarga ini ada orang atau anak yang melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah. Apa itu ya? Itu harus dimohonkan ampun. Setelah saya beritahu anak-anak, terus saya mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, ya alhamdulillah sekarang nggak ada. Jadi itu kerjaan jin. Jadi jin itu memang bikin ulah ya. Kadang-kadang sendok itu hilang, tahu-tahu ada di rumah kosong. Ada rumah kosong kok tiba-tiba ya ketika dibuka, loh rumah ini kosong sudah bertahun-tahun, kotor, tapi kok ada sendok banyak. Nah itu sendok dari ngambil sendoknya orang-orang itu. Ya biasanya orang-orang yang sangat-sangat jarang ya, sangat-sangat jarang masak di rumah, ya biasanya sendoknya hilang. Itu kerjaan jin. Itu kan berarti ada peringatan dari Allah ya, disuruh masak, memang masak untuk suami. Jangan terus-terusan beli. Kalau memang beli, misalnya pagi beli tapi sorenya kan masak. Setiap hari beli tapi setiap hari juga masak, ya itu insya Allah nggak apa-apa. Ya setelah saya tahu ilmunya ya ternyata alhamdulillah sekarang nggak ada seperti itu. Jadi pertama harus mendekatkan diri pada Allah. Terus yang kedua nggak usah takut ya sama setan, nggak usah takut sama jin juga. Terus yang ketiga, jangan sampai rusak iman dan amalnya. Terus yang keempat, jangan gampang emosi. Dalam surat Al-Imran diterangkan, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kamu kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi orang itu semakin penakut ya memang semakin gampang sekali kena sihir. Jadi kalau orang itu dekat dengan Allah, dikit-dikit berzikir Allahu Akbar, entah itu memuji Allah, alhamdulillah, ya setan menjauh. Termasuk sihir itu biasanya pas orangnya lagi berzikir disihir, itu biasanya mental karena orangnya, diulangi lagi, mental lagi, akhirnya kan lama-lama kan jerah ya. Ya pokoknya mendekatkan diri pada Allah, niatkan baca Quran, baca sholawat, niatkan lillahi ta'ala, jangan diniatkan untuk duniawi. Insya Allah sihir itu tidak mudah masuk. Terus yang kedua, jangan gampang emosi. Orang-orang yang gampang emosi kerap sekali kena sihir. Terus yang ketiga, jangan penakut. Terus yang keempat, dijaga jangan sampai iman dan amalnya itu rusak. Jadi kalau ada orang mengatakan begini, Bunda, aku ini kok sering sakit-sakitan ya. Sakitnya itu kalau dibawa ke dokter katanya aneh, nggak ada apa-apa. Ya bisa aja itu kena sihir. Jadi orang itu menyihir seperti orang gatal-gatal itu bisa aja kena sihir. Selama orang itu masih menyihir terus ya gatalnya sampai tahunan, beberapa tahun. Kalau orang itu sudah berhenti nggak nyihir ya berhenti,
nggak gatal lagi. Ada yang gatal itu memang karena sihir, terus yang kedua ada yang karena ilmu musyrik, yang ketiga karena keinginan yang sangat kuat. Jadi ya lihat, kalau gatalnya karena keinginan yang sangat kuat itu biasanya di daerah tertentu, ya di kaki, di tangan, di perut, di punggung, itu hanya sebentar dan bisa sembuh tanpa diberi obat. Tapi kalau gatalnya sampai bertahun-tahun itu bisa saja kena sihir. Biasanya rata-rata yang agak lama itu karena kena sihir. Ya, cara mencegahnya ya harus mendekatkan diri pada Allah, dijaga jangan sampai iman dan amalnya itu rusak. Jangan penakut, jangan takut setan, jangan takut jin, jangan sombong, karena orang yang melakukan kesombongan ya kerap sekali kena sihir. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.